Welcome back semuanya. Selamat datang kembali. Kita akan mengulas sebuah film yang berjudul. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, bagi yang belum subscribe, dipersilakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, serta aktifkan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke intisarinya. Check it out. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama David dan berprofesi sebagai seorang fotografer profesional. Diceritakan ia sedang meeting bersama kliennya sembari menunjukkan contoh-contoh video hasil kerjanya di sana. Kliennya yang melihat contoh-contoh hasil video tersebut sangat merasa kagum dan tertarik untuk menggunakan jasa dari David. Lalu scene berlanjut memperlihatkan aktivitas David yang sedang mengadakan pesta ulang tahunnya di sebuah restoran. Di sana David dikejutkan dengan kedatangan istrinya di acara tersebut. Karena setahu David, istrinya yang bernama Kanika dan berprofesi sebagai pramugari itu sedang padat pekerjaan. Dikarenakan ada rute penerbangan dan tak diizinkan cuti oleh atasannya. David yang diberi kejutan pun merasa sangat bahagia sekali. Dan tanpa berbasa-basi lagi, Kanika langsung memberikan hadiah spesialnya di sana juga dengan mengulek-ngulek terong David berkali-kali. Cerita pun berlanjut memperlihatkan David yang sedang bekerja. Disinilah permasalahan besar terjadi yang akan membuat usaha jasa dokumentasi David mengalami kebangkrutan. Di mana salah satu pegawainya David lalai dalam menjaga file klien mereka. Saat itu ia menaruh tasnya di pinggir kolam dan dengan polosnya seorang anak kecil datang menendang tas itu hingga terjatuh dan membasahi isi di dalam tas tersebut. Akibat dari kejadian itu membuat foto dan video dari acara penting milik kliennya itu hilang karena file penyimpanannya telah rusak. David pun memberitahukan kejadian itu kepada kliennya. Namun karena kliennya tak bisa menerima kejadian tersebut, mereka pun menuntut perusahaan David untuk ganti rugi. Untuk mendapatkan uang, David terpaksa harus menjual semua aset usahanya. Sementara itu Kanika yang sebagai istri yang baik tetap mendampingi David dan selalu menyemangatinya. 2 tahun pun berlalu semenjak kejadian tersebut. David kini menjalani rutinitas hari-harinya sebagai seorang bapak rumah tangga. Di mana saat istrinya sedang bekerja di bandara atau ada rute perjalanan, ia sendiri menyibukkan diri dengan memasak dan membersihkan rumah. Lalu Kanika yang melihat keterpurukan David berinisiatif meminta tolong kepada teman suaminya itu untuk datang dan menyemangatinya. Akan tetapi David yang sekarang ini ialah David yang telah kehilangan semangat untuk bangkit dan memulai kembali membangun usahanya. Malam harinya ketika sedang tidur, Kanika mengalami mimpi sedang mengulek-ngulek dengan pilot satu maskapai tempat ia bekerja. Hal itu pun membuatnya terbangun dan menjadi kepikiran. Lantas esok harinya terlihat Kanika yang sedang ngerumpi dengan teman-temannya dan ia lantas menceritakan mimpi aneh yang ia alami semalam. Hal itu pun membuat mereka menuding jika ia diam-diam sedang menjalin hubungan dengan rekan kerjanya. Mendengar hal itu, Kanika lantas menyangkal semua tuduhan dari teman-temannya tersebut. Namun tingkah laku dari Kanika dan pilotnya semakin terlihat jelas, di mana pilotnya yang bernama Stephen ini selalu memberikan perhatian lebih kepadanya. Hingga saat telah selesai bekerja, Stephen yang tahu jika Kanika telah memiliki suami tetap nekat mengantarnya pulang ke rumah. Saat telah di rumah, David yang sudah rindu dengan istrinya lalu meminta jatah asupan ular pitonnya. Namun Kanika menolak untuk memberinya. Hal itu pun membuat David curiga, dikarenakan sebelum-sebelumnya Kanika tak pernah menolaknya. Ia kemudian mengecek ponsel istrinya itu dan melihat chat mesra dari Kanika dengan rekan kerjanya. Lalu suatu malam, David memutuskan untuk ikut dinner yang diadakan oleh Stephen di sebuah restoran mewah. Di sini ia pun melihat istrinya yang selalu tersenyum bahagia ketika menatap Stephen saat berbicara. Hal itu pun membuat ia semakin termakan api cemburu. Hingga saat telah tiba di rumah, mereka lantas bertengkar hebat di mana David menuduh istrinya sudah pernah mengulek-ngulek bersama Stephen.
Namun tuduhan itu malah membuat Kanika tersinggung dan balik membuatnya semakin marah besar. Esok harinya terlihat mantan rekan kerja David datang menemuinya. Ia datang memberikan David tiket gratis untuk pergi berlibur ke sebuah pulau yang bernama Pulau Sinilaban, di mana karena rekannya yang ada kegiatan dan tak bisa ke sana, daripada terbuang sia-sia, maka ia berikan kepada David yang sedang menganggur. David yang memang ingin menenangkan diri langsung menerima tiket itu dan bergegas pergi ke Pulau Sin tersebut. Singkat cerita, terlihat David yang baru bangun dan berada di pinggir pantai. Ia kemudian mencari cincin kawinnya yang tercecer saat ia mabuk semalam. Di sini juga ia pun dikagetkan dengan seorang wanita yang sedang berdiri tanpa busana. Wanita tersebut bernama Tasha. Ia mengatakan jika David yang berada di sana telah mengganggu aktivitas yoganya. Setelah mengatakan itu, ia pun lantas bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Lanjut pada malam harinya, mereka berdua kembali bertemu di sebuah bar. Niat David untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya diterima oleh Tasha. Kelakuan dari Tasha yang sangat ceria dan open-minded membuat mereka berdua semakin menjadi akrab. Bahkan Tasha dengan percaya diri menunjukkan tarian pemersatu bangsanya kepada David. Hubungan mereka berdua yang awalnya tidak saling mengenal kini semakin dekat dikarenakan selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Mulai dari mandi bareng di pemandian umum hingga melakukan photoshoot bersama-sama. Namun hal itu tak jadi mereka lakukan dikarenakan David kembali teringat dengan usaha fotografernya yang telah bangkrut. Di tempat yang berbeda, Stephen yang melihat ada celah di antara hubungan Kanika dan David, akhirnya ia mencoba masuk ke celah tersebut untuk mendapatkan Kanika. Dengan bermodalkan rayuan-rayuan gombal, Stephen pun mulai beraksi. Dikarenakan terbawa suasana, Kanika pun tak bisa mengelak dari momen tersebut. Sementara itu David yang bersama dengan Tasha tanpa ragu-ragu telah mengulek-ulek rujak bengkoangnya si Tasha. Lalu scene berlanjut terlihat ketika Kanika yang baru pulang ke rumahnya. Ia pun sadar jika David telah pergi dari rumah selama beberapa hari ini. Tanpa berpikir panjang, ia kemudian pergi menyusul suaminya di Pulau Sinilaban. Namun, niat baik Kanika yang ingin memperbaiki hubungan mereka berdua berujung naas dikarenakan di penginapan David, ia bertemu dengan Tasha yang mengaku ketinggalan dalemannya di kamar suaminya. Hal itu pun membuat hubungan Kanika dengan David semakin memanas. Sementara itu, Tasha yang berada di kamarnya langsung mengamuk dikarenakan tak terima dengan kedatangan Kanika yang mengganggu kemesraannya bersama dengan David. Namun dengan berpura-pura, Tasha pun ikhlas menerima David untuk menjadi temannya saja. Lantas scene berlanjut terlihat David dan Kanika sedang berbicara dengan temannya masing-masing, di mana mereka berdua itu saling curhat jika mereka masih saling menyayangi dan tak ingin berpisah. Lalu pada suatu malam, karena keinginan kuat ingin bersama kembali, saat hujan deras Kanika datang menemui David untuk mengajaknya rujuk. Di sisi lain terlihat Tasha yang sedang memantau sosmed miliknya si Kanika. Ia kemudian dengan sengaja mendaftar sebagai member yoga di tempat yang diikuti oleh Kanika. Kanika yang merasa terganggu oleh kehadiran mantan selingkuhan suaminya langsung mengancam Tasha agar tak mengganggu lagi hubungan pernikahan mereka. Namun bukannya takut, Tasha malah merasa tertantang oleh ucapan dari Kanika. Tasha lalu diam-diam mengirimkan David sebuah hadiah berupa kamera, sehingga membuat Kanika menjadi cemburu. Tasha juga meminta David untuk menemaninya di rumah, dikarenakan habis terkena KDRT oleh suaminya. Sementara di tempat yang berbeda, Kanika langsung bergegas menemui suami dari Tasha. Di sana, suaminya itu malah mengatakan jika Tasha adalah wanita yang memiliki gangguan jiwa, dan sekarang David adalah korban selanjutnya dari obsesinya yang menyimpang. Tasha yang mengetahui obrolan mereka lantas datang dan langsung menghabisi suaminya itu. Tak lama setelah Kanika meninggalkan tempat tersebut. Scene berlanjut di suatu malam, Tasha datang ke rumah Kanika yang sedang sendirian di kamar dan melumpuhkannya. David yang baru saja pulang ke rumah tak mampu menolong Kanika karena pingsan saat terkena tembakan dari Tasha di bahunya.
Dengan sisa kekuatannya, Kanika berusaha membalas perbuatan dari Tasha hingga membuat ia terkena sayatan pisau di wajahnya. Namun ketika Tasha terpojok, David pun tersadar dan datang mendorongnya hingga terjatuh dari atas balkon. Akan tetapi, Tasha masih bisa bangkit dan mencoba menyerang mereka berdua. Kanika yang saat itu sedang memegang pistol tanpa ragu-ragu langsung menembaki Tasha. Lalu di akhir film ini terlihat David yang sedang mengadakan sebuah pameran foto. Meskipun dengan bekas luka di pipinya dan juga sedang mengandung, Kanika tetap terlihat cantik serta setia mendampingi suaminya itu. Dan film ini pun selesai.